kasih pemirsa yang masih setia bersama kami di Sapa Pagi, masih bersama Dr. Imam Sulfa, dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD Campur Darah Dr. Karneni. Nah, nih dok, kita lanjutkan yang tadi ya dok ya. Kita mau bahas tentang pencegahan nih, biar nggak kena fatty liver ya. Biar nggak kena fatty liver nah ya ini. Mungkin nanti akan Intan sampaikan ke tetangga-tetangganya Intan nih, biar aman nih, nggak ada yang sakit-sakit hati lagi gitu ya. Oke. Apa aja nih dok sebenarnya cara pencegahannya efektif nih buat menghindari sakit itu? Ya betul, betul Mbak Intan. Jadi fatty liver ini penyebabnya harus diketahui oleh masyarakat atau tetangganya Mbak Intan. Jadi fatty liver itu penyebabnya ada dua, yaitu alkohol sama non alkohol. Jadi ya kita harus mencegah penyebabnya dua itu. Nah, alkohol berarti ya kita hindari ya minum minuman alkohol, ya dia harus dihindari karena itu merupakan penyebab utama dari fatty liver. Nah, yang kedua itu penyebab kedua adalah non alkohol. Non alkohol itu atau disebut dengan non alkohol fatty liver disease, itu penyebabnya adalah paling banyak ditemukan adalah diabetes ya, terus kemudian kolesterol atau dislipidemia, kemudian hipertensi ya, terus obesitas. Nah, ini harus kita cegah keempat-empatnya ini. Bagaimana mencegahnya? Yang pertama ya diubah pola hidupnya Mbak Intan, yaitu dari makanannya yang mengandung gula-gula. Kalau diabetes, mungkin yang menderita diabetes itu ya mengandung gula-gula yang manis-manis ya dikurangi ya. Terus kemudian nasi-nasi itu baiknya juga dikurangi ya, maksudnya jangan terlalu banyak ya. Terus yang kedua, sayur-sayurnya diperbanyak, sayur, buah itu diperbanyak, itu bagus untuk diabetes maupun kolesterol. Terus yang ketiga, mengurangi garam-garam ya, yang asin-asinan ya, biasanya daerah kita banyak yang asin atau yang garam. Kemudian yang mengandung minyak-minyak ya atau goreng-gorengan ya, itu juga harus kita kurangi ya, apalagi daging-daging ini kan lagi musim lebaran ya, jadi daging-daging itu baiknya juga dikurangi. Ya, yang terakhir adalah olahraga ya. Jadi olahraga itu wajib untuk penderita diabetes, kolesterol maupun hipertensi. Jadi harus wajib olahraga ya, minimal 30 menit sehari. Mungkin itu Mbak pencegahan penyebab pencegahan terhadap fatty livernya. Luar biasa sekali, banyak sekali yang harus kita lakukan ya pemirsa biar nggak kena fatty liver ini sendiri. Nah, kita tahu nih dokter tadi sempat menjelaskan kalau salah satunya itu kita harus menghentikan konsumsi alkohol nih ya dok. Karena ya mohon maaf ya dok ya, beberapa dari tetangganya Intan itu kadang-kadang masih ada yang suka minum alkohol. Nah, tapi kita nggak mau sebut namanya lah, itu kan rahasia juga ya. Mungkin karena dia saking stresnya, mungkin dia pelampiasannya ke alkohol, nah ya. Jadi nggak baik ya wahai tetanggaku. Nah ini sebenarnya gimana nih dok? Minum alkohol yang berapa banyak nih dok yang bisa sampai ada fatty liver ini sendiri? Itu kalau di literatur itu mengatakan alkoholnya itu mengandung lebih dari 20 gram ya per hari, dilakukan secara rutin, jadi secara terus-terusan. Jadi alkoholnya itu yang penting mengandung alkohol. Jadi dia minum setiap hari ya, hampir setiap hari atau mungkin rutin, setiap rutin. Nah itu nanti akan mengganggu ya kerja atau fungsi dari hatinya itu sendiri, dan lama-lama itu akan menyebabkan terjadinya komplikasi. Nah itu banyak biasanya ditemukan ya di daerah Eropa biasanya paling banyak itu ya, di sana sering banyak minum alkohol ya, masih usia muda, misalkan masih usia masih produktif itu banyak kok yang di Eropa itu banyak yang minum alkohol. Kalau di sini banyak juga Mbak Intan. Ada apa enggak ya dok ya? Tetangganya Intan kemarin sempat bisik-bisik katanya ada, tapi baik tetanggaku ya, kalau ya semoga bisa segera dihentikan ya setelah mendengar perbincangan kita kali ini ya dok ya. Karena ngeri pemirsa ya, ngeri kalau sampai terkena ke fatty liver ini terus sampai ke kanker hati dan sirosis. Jadi kalau berapapun itu bahaya ya alkohol itu, jadi harus dihentikan ya. Luar biasa sekali. Nah kalau
tadi kan bilang dokter kan sempat mengatakan kalau kita tuh harus olahraga 30 menit per hari ya. Kalau kaum mager-mager nih gimana ya dok ya? Mungkin memang biar efektif nih, biar mungkin efektif. ada olahraga yang nyaman, maksudnya yang nggak perlu yang cocok untuk kaum mager nih ya, kaum saya nih dok ya. Ya baiknya tetap gerak ya, minimal itu 30 menit sehari ya. Jadi 30 menit sehari itu atau 150 menit per minggu. Jadi harus rutin, bisa diatur atau mungkin 2-3 kali sehari, silakan ya. Yang penting itu harus obah istilahnya. Kalau orang itu harus obah, harus gerak gitu ya. Kalau istilahnya juga ada yang mengistilahkan harus berkeringat. Nah, itu boleh. Jadi olahraganya sendiri sebenarnya tidak masalah olahraga apa. Kalau dulu mungkin olahraganya olahraga kardio ya, seperti jalan atau mungkin seperti jogging ya atau sepeda. Tapi sebenarnya 30 menit itu yang penting itu gerak, yang penting. Nggak harus jalan kaki, nggak harus nggak harus sepeda ya. Ya di tempat pun kalau misalkan untuk penderita-penderita seperti mungkin stroke, penderita yang berat badannya berat ya, berat badannya obes gitu, biasanya susah untuk gerak, untuk jalan itu sulit ya. Jadi untuk jalan untuk apa itu sulit, yang silahkan duduk saja ya. Jadi bergerak ya, aktivitas mungkin pakai barbel atau pakai, kalau stroke mungkin ya penting gerak-gerakan kakinya ya, atau mungkin ini juga seperti gerakan ya kayak sholat gitu ya, diperbanyak ya sholat sunnahnya itu juga bisa ya mengurangi kalori dalam tubuh kita. Jadi Mbak Intan, jadi yang penting gerak aja, itu 30 menit gerak seperti itu. Gerak, jangan mager ya, jangan keenakan sama gadget nih ya. Betul. Enak scroll, akhirnya lupa kalau kita sedang berhenti gitu, nggak ada aktivitas sama sekali. Nah, Mbak Intan pernah jalan di campur darat ini? Oh iya, di rumah sakit ya? Pernah nggak? Nggak pernah dok. Oh iya, itu mungkin sekitar 300 langkah gitu ya. Jadi biasanya kebutuhan kita kan mungkin sekitar 5.000 sampai 7.000 langkah ya nggak salah. Itu juga sudah gerak juga. Jadi saya setuju kalau ini emang RSUD campur darat itu lantainya 3 gitu ya. Setuju ya, dia muter aja di situ sudah sehat gerak, gitu ya, luar biasa sekali. Jadi paling enggak 5.000 sampai 7.000 langkah. Jadi jalan aja tuh sebenarnya udah bisa dianggap kayak jalan. Gerak ya. Gerak sudah aktivitas. Jadi jangan tidur rebahan gitu aja. Wahai kaumku, segera sadarlah gitu ya, biar hati kita sehat gitu ya. Luar biasa sekali. Nih dok, salah satu penyakitnya kaumnya Intan nih dok ya. Nggak suka sama sayur dan buah nih ya. Itu ya betul. Kayak pilih-pilih gitu loh dok ya. Mungkin dokter punya saran nih, apa nih sayur yang paling nggak tuh kita harus makan, itu sayur apa atau buah apa gitu. Jadi sayurnya itu sebenarnya bebas ya, tapi yang baiknya mengandung warnanya hijau ya. Jadi sayurnya itu porsinya kalau bisa separuh piring. Kalau piring itu dari Kemenkes itu kalau Kemenkes itu membagi piringnya itu, satu piring itu Mbak Intan. Jadi separuhnya itu sayur sama buah. Seperempatnya ada separuhnya dibagi 2, yaitu seperempat untuk lauk pauk ya, seperempat untuk karbo atau untuk karbohidrat. Jadi sebenarnya sayurnya itu yang warna hijau ya, itu bagus ya, intinya bagus untuk tubuh kita karena dia juga mengandung serat yang banyak. Nah, serat yang banyak itu kalau di dalam usus dia itu mampu untuk mengikat lemak-lemak itu ya, sehingga mencegah atau mengurangi untuk aliran lemak ke seluruh tubuh ya. Selain juga untuk menyerap air ya, sayur-sayur itu ya, sehingga pencernaan kita menjadi lebih baik. Jadi sayurnya itu bebas saja, yang penting warnanya hijau. Selama dia tidak mempunyai asam urat ya. Nah, kalau punya asam urat yang kacang-kacangan baiknya dikurangi. Luar biasa sekali. Pokoknya yang warna hijau ya, wahai kaumku, apapun nih ya. Kangkung-kangkung di belakang tetangganya itu bagus banyak ya. Diambil aja nggak apa-apa ya dok ya. Silakan, nggak apa-apa. Luar biasa nih. Jadi wahai tetanggaku,
jika di belakang rumah ada kangkung bisa nih dipetik setiap hari buat sayur ya dok ya. Nah, betul. Dimasak apapun nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa dimasak. Oseng, di apa ya itu? Di oseng atau mungkin di apa ya? Di sayur. Sayur-sayur dari untuk berkuah itu juga nggak apa-apa ya, bagus juga ya. Nah, ini tadi kita masih bahas yang sayur ya dok ya. Nah, tadi kan ada buah juga nih. Buah. Karena itu salah satu penyakit juga sayur dan buah itu. Nah, sulit ya. Pasti pemirsa di rumah juga penasaran nih buah yang gimana nih yang bisa lebih cepat meluruhkan lemak dengan cepat nih ya. Nanti kita kembali lagi dokter, kita akan jeda sejenak. Oh oke? ya. Nanti kita kembali lagi, oke? Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi.